Istana Buckingham mengklaim bahwa mereka tidak punya kamar untuk Pangeran Harry. Ya, benar, mereka kehabisan kamar. Harry sedang berusaha datang ke Inggris. Dia seharusnya datang bersama istrinya, Meghan Markle, dan anak-anak mereka. Tapi rupanya keluarga kerajaan menolak memberikan mereka pengamanan. Jadi istri dan anak-anaknya tidak bisa ikut. Tapi sekarang setelah Harry ada di Inggris, mereka memberitahunya, "Maaf, kami tidak punya tempat." Ya, tidak ada kamar tersisa di istana kami yang sangat besar untukmu. Seolah-olah kita akan percaya itu. Konyol sekali. Mari kita bahas drama yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi ini Pangeran Harry. Permintaannya ditolak. Oke, Istana Buckingham sekarang membantah laporan bahwa Pangeran Harry akan menginap. Tim Harry mengatakan dia telah menerima tawaran itu selama akhir pekan. Tetapi pihak istana mengatakan dia melewati batas waktu. Dia melewati batas waktu. Saya tidak tahu dengan kamu. Tapi ketika anggota keluarga ingin menginap di rumah, seharusnya tidak ada batas waktu. Dan saya akan bilang seperti ini. Saya merasa ada cukup banyak layanan kebersihan di Istana Buckingham. Sehingga misalnya, bahkan jika kamu melewati batas waktu untuk menginap, mereka mungkin masih bisa membersihkan sebuah kamar. Tapi mungkin memang tidak ada kamar yang tersedia. Mungkin Istana Buckingham telah menyusut menjadi sangat-sangat kecil. Dan tidak ada kamar yang tersisa di seluruh istana. Bahkan untuk satu orang pun. Tidak, tidak, tidak. Juru bicara Harry mengatakan tawaran itu kemudian ditarik, mengaitkannya dengan putusan pengadilan terhadap penerbit Daily Mail, yang sekarang dibantah oleh pihak istana. Waduh. Waduh. Perselisihan ini menambah ketegangan baru menjelang kunjungannya ke Inggris, dan kemungkinan pertemuan dengan Raja Charles. Kedua orang ini jelas sangat mirip. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Harry mungkin sebenarnya bukan anak dari Raja Charles. Tapi itu adalah pembicaraan untuk lain waktu. Tapi mari kita bahas lebih jauh drama ini, karena jelas sangat menarik. Selamat datang di Pushback, saya Meiraka, pembawa acara Anda. Kita akan melawan segala kegilaan ini. Dan menurut saya, salah satu hal yang paling gila adalah bahwa istana akan berbohong kepada rakyat, dan berpikir bahwa kita tidak akan bisa mengetahuinya. Kalian benar-benar membuat kami percaya bahwa kalian tidak punya kamar tidur untuk seorang pangeran menginap. Astaga, carilah alasan yang lebih masuk akal. Saya benar-benar tidak tahu. Pangeran Harry tertular Ebola, dan kami khawatir itu akan membuat Raja Charles sakit. Itu alasan yang lebih masuk akal menurut saya, daripada bilang kami tidak punya kamar tidur, atau kami melewatkan tenggat waktu. Kamu pasti mengira orang-orang ini punya humas yang lebih baik. Tapi sepertinya mereka masih terjebak di tahun 1700-an, di mana mereka bisa berbohong kepada rakyat dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Tahu kan? Oke, detail selanjutnya. Di mana Pangeran Harry akan menginap dan siapa yang akan dia bawa. Harry sebenarnya sudah ditawari kamar di Istana Buckingham, tapi pagi ini BBC melaporkan dia tidak menjawab tepat waktu dan tawaran itu sudah tidak tersedia lagi. Ini adalah pukulan kedua untuk rencananya minggu ini. Awalnya, dia berencana membawa Meghan dan anak-anaknya ke sini untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Namun media Inggris melaporkan bahwa dia tidak akan melakukan itu lagi karena permintaannya untuk perlindungan polisi bersenjata yang dibiayai oleh pembayar pajak Inggris ditolak. Namun, menurut BBC, tim keamanan pribadi Harry masih mencari opsi lain, jadi reuni keluarga masih mungkin terjadi. Belum ada kabar apakah dia akan bertemu dengan saudaranya, Pangeran William. Namun kemarin William dan Putri Wales merilis foto-foto lucu ini yang menunjukkan Putri Charlotte serta Pangeran George dan Louis mendukung ibu mereka saat ia menyelesaikan tantangan 3 puncak minggu lalu. Kate mendaki gunung-gunung di Skotlandia, Inggris, dan Wales bersama saudaranya James yang mengatakan bahwa mereka pernah membicarakan tentang melakukan hal ini saat Kate dirawat di rumah sakit untuk pengobatan kanker. Ngomong-ngomong, aku sangat suka ketika ada anggota keluarga kerajaan yang melakukan hal-hal normal. Menurutku itu selalu keren, dan bagian yang sering kita lewatkan. Tapi dramanya. Permintaan Pangeran Harry untuk mendapatkan pengamanan polisi Inggris selama kunjungannya ke sini dalam beberapa hari mendatang, kabarnya ditolak oleh pihak berwenang. Apa pendapat kalian tentang hal itu? Menurut kalian, apakah para pembayar pajak seharusnya membayar biaya pengamanan anggota keluarga kerajaan ini? Maksudku, aku juga tidak tahu. Rasanya sekarang semuanya mulai masuk akal. Aku tidak akan terkejut jika Meghan sebenarnya tidak tertarik untuk datang. Aku punya kesempatan gratis yang sangat keren untukmu jika kamu juga panik soal AI seperti aku. Karena kalau kamu masih menggunakannya seperti Google, kamu harus tahu tentang ini. Cloud bukanlah chatbot. Ini adalah cara orang-orang membangun masa depan internet. Membuat seluruh aktivitas mereka selama seminggu berjalan otomatis dan menyelesaikan proyek yang dulu membutuhkan satu tim penuh hanya dalam hitungan jam. Aku tahu bahwa mempelajarinya akan mengubah hidupku. Dan aku bisa menjadi ahli tanpa pengalaman apapun.
Tapi rasanya menakutkan. Dan rasa takut itu sudah tidak ada gunanya lagi untukmu dan aku. Itulah sebabnya kamu perlu tahu tentang workshop penguasaan Claude AI ini. Sebuah pembahasan mendalam tentang Claude, kasus penggunaan nyatanya, dan lebih dari 10 alat AI lainnya yang akan berlangsung akhir pekan ini pukul 10 pagi hingga 7 malam IST. Dan mereka cukup murah hati untuk membuatnya gratis bagi audiensku, yang tentu saja kita suka. Jadi, segera daftar melalui tautan di bio. Lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia sudah menghadiri acara ini dan memberinya nilai 4,9 dari 5 di Trustpilot. Dalam hanya 2 hari, kamu akan melakukan riset mendalam bersama Claude, membuat artefak dan dashboard sendiri, membuat presentasi lengkap, mengatur konektor untuk memotomatisasi hal-hal membosankan seperti seluruh proses mencari kerja kamu, dan langsung praktik dengan Claude Code. Buat agen khusus, hasilkan visual dan video dengan AI. Dan setelahnya, kamu bisa membuat seluruh minggu kamu berjalan otomatis. Ada juga bonus gratis, seperti 50 kode rahasia yang berubah menjadi alat tingkat dewa, perpustakaan prompt AI lengkap, dan pembuat alat AI yang dipersonalisasi. Dan kamu akan dibimbing oleh para pemimpin dari Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Apa yang kamu pelajari dalam 2 hari akan mengubah 2 tahun ke depanmu dan selamanya. Jadi, daftar sekarang sebelum alatnya habis. Link ada di deskripsi. Pindai kode QR, dan bergabunglah dengan komunitas WhatsApp sebelum kuotanya habis. Adipatni Sussex, Pangeran Archie dan Putri Lilibet tidak akan datang ke London bersama Pangeran Harry besok, meskipun sebelumnya sempat ada kabar bahawa mereka akan ikut. Jadi menurutmu itu sangat sok? Mereka tidak mengatakan bla 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 bla. Tapi mari kita dengarkan apa yang dikatakan Meghan Kelly tentang semua ini. Karena meskipun nama mereka sama, aku rasa kepribadian mereka tidak benar-benar sejalan. Dia punya sudut pandang yang berbeda tentang apa yang terjadi. Ini bukan tentang pemerintah atau keluarga kerajaan yang melakukan kesalahan. Sebenarnya, ini tentang Harry dan Meghan yang bermasalah. Ya, dasar orang bodoh. Sayangnya, dan di sini juga. Jadi aku memang agak kesel karena kami harus menanggung 2 orang ini. Tapi aku sangat mengerti frustrasi yang kamu rasakan saat melihat dia terus memanipulasi raja dan negara yang seharusnya dia syukuri. Dan seharusnya tidak ada perasaan lain selain rasa syukur. Tapi dia tidak begitu. Dia malah penuh kepahitan. Dia menganggap dirinya sebagai cadangan dan dia marah karenanya. Dia menikahi seseorang yang selalu merasa jadi korban di setiap kesempatan dan juga tidak bisa memahami berkah yang telah diberikan negara kita padanya. Dan ini sudah menjadi bagian dari kebiasaannya ketika dia pergi ke sana dengan, kamu tahu, terus-menerus mempermasalahkan soal keamanan seperti apa yang akan dia dapatkan. Ia punya puluhan juta dolar di sini, bahkan kabarnya lebih dari 100 juta dolar. Dia mampu membiayai pengamanannya sendiri. Dia bilang, ya mereka tidak boleh membawa senjata. Kamu tahu, kamu tidak butuh senjata. Tidak banyak rencana di mana kita benar-benar melihat orang mencoba menembak keluarga kerajaan. Yang kamu butuhkan adalah seorang pengawal. Yang kamu butuhkan di sini adalah mantan anggota Navy SEAL. Seseorang yang bisa menghentikan orang lain mendekat dan secara fisik menyerangmu. Atau terlalu, kamu tahu, belak-belakan saat berinteraksi denganmu. Kamu tidak butuh tim penembak jitu. Dia hanya pura-pura saja. Lalu dia merilis dokumen konyol dari timnya yang mengatakan bahwa setidaknya ada 6 rencana teroris terhadap dirinya. Tentu saja. Maksudku, jelas sekali orang ini sedang memeriksa emailnya dan mencari siapa saja yang agak gila. Kita tahu leluconnya. Kami akan memburumu. Leluconnya adalah katanya ini berarti dia tidak bisa membawa keluarganya ke London. Tapi ada kemungkinan dia bisa membawa mereka ke Birmingham. Begini. Sering sekali kita mendengar cerita-cerita seperti ini. Seolah-olah, ya ampun, Istana Buckingham punya 70 kamar. Atau bayi-bayi itu mereka ditolak. Atau, kamu tahu, kami tidak mendapat pengamanan. Dan cerita-cerita itu selalu bocor. Mereka dibocorkan untuk menciptakan agenda tertentu. Dan itu bagian yang sering kita lupakan. Mungkin. Ini bukan hanya tentang beberapa orang saja. Ini tentang Harry yang mencoba mendapatkan lebih banyak perhatian atau Meghan yang membuat strategi lain agar dia terlihat sebagai korban dalam seluruh cerita ini. Mereka tidak akan memberi kami pengamanan. Maksudku, tunggu dulu. Bisakah kita memikirkan cerita ini sebentar saja? Meghan Kelly benar sekali. Dia bisa membayar biaya keamanan mereka sendiri. Dan mereka bisa saja mengonfirmasi kehadiran tepat waktu jika memang benar-benar ingin datang. Dan mungkin, sekali lagi, semua ini hanya omong kosong yang dibuat-buat karena mereka sebenarnya tidak ingin ada di sana, dan mereka ingin dibayar. Rasanya, kamu hanya mendengar cerita-cerita ini, dan semua orang jadi heboh, jadi sangat bersemangat dan panik. Padahal, kita tidak tahu. Kita sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kita seharusnya tidak peduli. Itulah intinya. Tak satu pun dari kita yang seharusnya peduli. Tidak masalah apakah Harry akan pergi atau dia tinggal di Istana Buckingham atau tidak. Atau apakah Meghan datang atau anak-anaknya. Itu semua tidak penting.
pandangan publik, semua ini tidak ada artinya. Ini hanyalah omong kosong lagi yang diberikan kepada kita supaya semua orang panik. Dan itu diberikan serta didiktekan kepada kita dengan cara yang bahkan tidak kita sadari. Bisa saja dari tim Meghan, bisa saja dari tim Harry, bisa saja dari istana Buckingham, bisa saja itu palsu, bisa saja mereka bersekongkol, bisa saja itu tidak penting. Itu benar-benar tidak penting. Dan kita menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan topik-topik ini yang diberikan kepada kita oleh media, seolah-olah itu membuat perbedaan. Padahal sama sekali tidak. Benar-benar tidak ada. Untuk orang Amerika yang belum tahu, Birmingham kami berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari London. Jadi seolah-olah teroris hanya beroperasi di wilayah tertentu negara ini. Maksud saya, itu benar-benar omong kosong. Tidak, sangat jelas bahwa itu omong kosong. Jadi akhirnya tentu saja kamu tahu, raja menyediakan akomodasi untuknya. Tapi itu tetap tidak cukup, dia tidak bisa memutuskan. Sekarang dia memutuskan untuk datang. Dan dari semua ini, orang yang paling saya kasihan adalah William dan Catherine. Karena lihat apa yang mereka lakukan, Pierce. Saya tidak perlu memberitahu kamu atau penontonmu. Mereka di sana menjalankan tugas sehari-hari sebagai anggota kerajaan. Mereka hadir di acara pemotongan pita. Sekarang, seperti yang kamu tahu, sebagian besar kehidupan sebagai anggota kerajaan itu bukan hanya kemewahan dan gemerlap atau nongkrong bareng Taylor Swift. Itu adalah hadir di acara-acara kecil yang sederhana, membuat orang merasa senang, menjadi, kamu tahu, bagian dari kerajaan. Dan mereka melakukannya. Dan mereka melakukannya, kamu tahu, dengan sedikit kemeriahan. Tapi kebanyakan orang tidak memikirkan mereka sepanjang hari, setiap hari. Jadi mereka telah berkorban, dan kedua orang ini, setiap kali mereka merasa sedikit bosan, memutuskan untuk mencari perhatian media. Biasanya dengan merugikan keluarga kerajaan. Dan kamu dan aku sama-sama tahu, kenapa mereka bahkan membicarakan kemungkinan Meghan pergi ke Inggris dan membawa kedua anaknya ke Inggris. Karena mereka butuh tontonan Netflix yang sukses lagi. Mereka pecundang. Semua yang mereka sentuh jadi berantakan. Kecuali satu expose tentang keluarga kerajaan, di mana dia mengejek bagaimana orang-orang harus membungkuk di depan ratu, dan mereka menyebut seluruh masyarakat Inggris rasis. Dan semua itu diizinkan oleh Pangeran Harry. Dia sama sekali tidak keberatan menjelek-jelekan orang-orang yang telah membuatnya kaya dan terkenal. Dan itu satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke sana. Supaya mereka bisa membawa kamera Netflix ke sana dan merekam pengalaman mereka. Atau kembali ke rumah dan membuat pengakuan tentang betapa buruknya mereka diperlakukan. Jadi tahu nggak apa yang ingin aku bicarakan? Aku ingin membicarakan tentang Meghan Kelly. Karena kalian semua tahu, aku sering mengkritiknya karena menurutku dia benar-benar menjual moralnya demi ketenaran di internet. Tapi kadang-kadang dia juga punya beberapa poin yang masuk akal. Kadang-kadang pandangannya sangat jernih dan menyenangkan untuk mengingat Meghan Kelly yang dulu. Kita belum lupa fakta bahwa dia mengecewakan begitu banyak dari kita. Tapi memang menyenangkan kadang-kadang mendengarkan logika dan pendapat jujurnya tentang sesuatu. Dan menurutku, itu cukup jelas yang sedang terjadi di sini. Seperti pasangan ini tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kamu tahu kenapa mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Atau kenapa kamu tahu bahwa mereka seharusnya melakukan ini? Siapa yang membuatmu kaya dan terkenal? Siapa yang menjadikanmu keluarga kerajaan? Rakyat. Dan kamu seharusnya melayani rakyat. Kamu memang seharusnya begitu, bukan seharusnya menghabiskan waktumu untuk membuat mereka kehilangan semangat atau mengejek mereka atau mengejek budaya mereka. Yang mana itu persis yang mereka lakukan. Menurutku itu bermasalah. Pindah ke Amerika, meninggalkan, kamu adalah keluarga kerajaan Inggris. Bukan seperti kamu benar-benar dilarang seperti di tahun 1980-an atau semacamnya. Ya, bukan tahun 1980-an, tapi tahun 1800-an atau 1700-an. Kamu bukan. Kamu bagian dari keluarga kerajaan. Dan kamu bisa melakukan apa yang dilakukan Will dan Kate. Tapi kamu tidak mau. Kamu menjadikan semua ini cuma soal mencari perhatian. Dan sekarang ini jadi cerita baru tentang istana Buckingham. Dan tidak tidur di kamar itu. Tapi semua ini hanyalah pengingat bahwa orang-orang yang punya platform besar yang telah diberikan uang oleh publik berutang. Berutang itu kepada publik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.